Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, alhamdulillah hari ini anak-anak akan belajar mengenai anatomi hewan kurban. Nah, anak-anak, anatomi itu bagian-bagian dalam tubuh hewan kurban. Nah, hari ini Ustadz akan menjelaskan hewan kurbannya yaitu sapi dan kambing. Nah, anak-anak perlu ketahui sapi dan kambing itu termasuk hewan mamalia. Nah, anak-anak, hewan mamalia itu adalah hewan yang mempunyai kelenjar susu dan berkembang biak dengan cara melahirkan. Anak-anak, sapi dan kambing itu juga termasuk hewan herbivora, anak-anak. Nah, karena apa? Karena sapi dan kambing pemakan tumbuhan, sehingga sapi dan kambing termasuk hewan herbivora. Kemudian anak-anak, sapi dan kambing ini juga termasuk hewan pemamah biak. Apa itu pemamah biak? Pemamah biak itu hewan yang mengunyah makanannya sebanyak 2 kali. Yang sebelumnya disimpan di dalam lambung, kemudian dikeluarkan kembali ke mulut untuk dikunyah lagi yang kedua untuk mendapatkan tekstur yang lebih lembut. Nah, untuk mendapatkan nutrisi bagi pertumbuhan sapi dan kambing. Nah, oke anak-anak, kemudian Ustadz akan menjelaskan bagian-bagian sistem pencernaan pada sapi dan kambing dan juga sistem pernafasan pada sapi dan kambing. Nah, anak-anak, sistem pencernaan pada kambing dan sapi ini, anak-anak, kita harus tahu dulu bagian-bagian apa saja ya yang ada pada kambing dan sapi. Nah, pencernaan pada sapi dan kambing itu seperti manusia, anak-anak. Nah, tetapi di sini ada keunikan sendiri, yaitu kita sebutkan yang pertama, bagian-bagiannya apa saja? Yang pertama ada mulut, kemudian ada kerongkongan, kemudian lambung, kemudian usus halus, kemudian usus besar, dan terakhir anus. Nah, dari bagian-bagian tadi anak-anak, sapi dan kambing memiliki keunikan sendiri loh anak-anak. Nah, oh iya anak-anak, sapi dan kambing ini tadi kan termasuk hewan pemamah biak. Nah, itu juga disebut hewan ruminansia. Nah, anak-anak, setelah kita menyebutkan bagian-bagian dari organ pencernaan hewan pada sapi dan kambing, coba kita jelaskan satu persatu organ-organnya ya. Yang pertama, dimulai dari mulut ya. Rongga mulut pada sapi dan kambing itu terjadi pencernaan mekanik dan kimiawi. Nah, pencernaan mekanik ini anak-anak dibantu dengan gigi ya. Nah, anak-anak, struktur gigi pada sapi dan kambing itu dibantu oleh gigi seri dan gigi geraham. Nah, untuk gigi taring anak-anak, gigi taring itu pada sapi dan kambing tidak berkembang karena sapi dan kambing memakan rumput atau dedaunan, sehingga gigi taring itu tidak diperlukan oleh sapi dan kambing, sehingga gigi taringnya tidak berkembang atau tidak ada pada sapi dan kambing. Kemudian gigi seri berjumlah 8 buah yang terletak semuanya pada rahang bawah. Kemudian gigi geraham, baik gigi geraham depan maupun geraham belakang, itu totalnya berjumlah 24 buah ya, 24 buah gigi geraham. Nah, kemudian setelah makanan dibantu oleh gigi untuk dikunyah, kemudian makanan masuk ke dalam kerongkongan. Nah, kerongkongan ini anak-anak disebut juga dengan esofagus ya. Nah, fungsi dari kerongkongan atau esofagus ini yaitu penghubung antara rongga mulut dan lambung ya, sebagai jalur ya. Kemudian setelah makanan masuk melewati kerongkongan, kemudian masuk ke dalam lambung. Nah, anak-anak, lambung pada hewan sapi dan kambing ini terbagi jadi 4 ruangan, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Nah, di sini anak-anak, setelah makanan tadi lewat kerongkongan, yang pertama itu masuk ke rumen dulu. Nah, rumen ini anak-anak disebut perut besar yang berbentuk seperti kantong besar. Ya.
untuk penyimpanan sementara makanan. Kemudian setelah rumen masuk ke ruangan berikutnya yaitu retikulum. Nah, retikulum ini disebut perut jala karena berbentuk seperti jala ikan. Nah, nanti anak-anak bisa melihat di gambar ya. Retikulum yang disebut perut jala. Kemudian, nah setelah retikulum ini anak-anak, makanan tadi kembali lagi ke mulut ya, melewati kerongkongan, kemudian kembali lagi ke mulut untuk dikunyah kedua kalinya agar mendapatkan tekstur yang lebih halus lagi untuk mendapatkan sari-sari makanan untuk pertumbuhan nutrisi dari kambing dan sapi. Nah, anak-anak untuk pengunyahan dua kali ini yang di mulut itu ketika sapi dan kambing itu dalam keadaan istirahat anak-anak. Nah, anak-anak coba lihat ketika sapi dan kambing sedang duduk atau sedang istirahat, anak-anak coba perhatikan. Pasti di mulutnya itu mengunyah ya, masih mengunyah. Nah, itu proses pengunyahan dua kali. Nah, setelah mengunyah dua kali di mulut, kemudian kembali lagi ke kerongkongan. Nah, setelah kerongkongan kemudian tidak masuk ke rumen lagi, tetapi langsung masuk ke retikulum, kemudian ke omasum. Nah, omasum ini anak-anak disebut juga perut buku atau perut kitab. Nah, karena apa? Perut buku atau perut kitab karena berbentuk seperti lipatan-lipatan buku. Nah, seperti itu. Kemudian anak-anak selanjutnya setelah masuk ke omasum, lanjut ke bagian lambung yang terakhir yaitu abomasum. Nah, abomasum ini disebut juga perut masam karena di sini di abomasum ini dibantu oleh asam klorida untuk mencerna makanannya. Ya, berarti anak-anak kita ulang lagi, lambung pada sapi dan kambing itu dibagi jadi 4 ruang, yaitu rumen yang disebut perut besar, kemudian retikulum yang disebut perut jala, kemudian omasum yang disebut perut buku, kemudian yang terakhir abomasum yang disebut perut masam. Nah, setelah masuk ke abomasum, lanjut masuk ke usus halus anak-anak. Nah, di usus halus ini fungsinya adalah menyerap sari-sari makanan yang sebelumnya sudah diproses di dalam lambung. Kemudian setelah ke usus halus, kemudian masuk ke usus besar. Nah, fungsi dari usus besar ini yaitu menyerap air dan mineral dan juga terjadi pembusukan makanan yang dibantu oleh bakteri. Nah, kemudian setelah makanan diserap di usus besar, nah tadi yang zat-zat yang diserap itu tadi diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, bagi zat-zat yang diserap tadi di usus besar itu akan dikeluarkan melewati rektum dan terakhir ke anus. Nah, anus ini anak-anak, anus ini fungsinya yaitu sebagai tempat keluarnya kotoran. Nah, anak-anak, selanjutnya kita urutkan proses pencernaan pada kambing dan sapi, yaitu yang pertama makanan masuk melalui mulut, kemudian ke kerongkongan, kemudian menuju ke rumen, kemudian ke retikulum, kemudian kembali lagi ke kerongkongan, kemudian mulut untuk dikunyah kembali, kemudian menuju ke kerongkongan, kemudian masuk ke omasum, selanjutnya abomasum, kemudian usus halus, masuk ke usus besar, melalui rektum, dan yang terakhir anus. Nah, anak-anak itu urutan-urutan proses pencernaan pada hewan kambing dan sapi. Nah, setelah kita tahu bagian-bagian pencernaan pada kambing dan sapi dan urut-urutannya, nah ternyata anak-anak pencernaan itu juga dibantu oleh organ-organ lainnya yang penting seperti organ hati. Hati itu juga penting untuk proses pencernaan pada kambing dan sapi. Nah, hati itu anak-anak warnanya merah segar atau merah terang yang berfungsi untuk menghasilkan empedu, cairan empedu. Nah, selain itu berfungsi untuk metabolisme seperti metabolisme karbohidrat, metabolisme protein, metabolisme lemak, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, itu sistem-sistem pencernaan pada hewan
kambing dan sapi. Kemudian anak-anak selanjutnya Ustadz akan menjelaskan mengenai sistem pernafasan pada kambing dan sapi. Nah anak-anak, sebelum kita masuk organ-organ apa saja, pernafasan apa saja pada kambing dan sapi, kita harus tahu dulu anak-anak, bernafas itu apa? Nah, seperti kita bernafas anak-anak, kambing dan sapi itu bernafas ya. Bernafas itu memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Nah, anak-anak, tadi oksigen masuk ke dalam rongga mulut kita. Kemudian selanjutnya udara atau oksigen tadi masuk ke dalam tenggorokan. Nah, tenggorokan ini bisa kita sebut dengan trakea. Nah, trakea ini anak-anak, ini disebut juga dengan tenggorokan tadi. Nah, anak-anak, tenggorokan atau trakea ini terdiri dari tulang rawan. Nah, kemudian setelah udara masuk ke tenggorokan, kemudian lanjut ke paru-paru. Nah, anak-anak, di paru-paru ini seperti manusia, paru-paru kambing dan sapi ini juga dibagi menjadi dua. Ada paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, paru-paru kanan anak-anak itu lebih besar daripada paru-paru kiri. Nah, sehingga paru-paru kanan itu berjumlah 3 gelambir, sedangkan paru-paru kiri hanya 2 gelambir saja. Ya, dan anak-anak, di paru-paru ini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida, yaitu tempatnya di alveolus. Nah, anak-anak, selain di paru-paru ini, organ-organ lainnya, pernafasan lainnya yaitu sistem peredaran darah, yaitu jantung. Ya, di jantung ini anak-anak perlu tahu dulu letaknya. Nah, letak jantung itu terletak di rongga dada sebelah kiri yang terlindung oleh tulang rusuk. Nah, kemudian dari jantung ini yaitu untuk memompa darah ke paru-paru dan ke seluruh tubuh. Nah, apa saja bagian-bagian dari jantung itu anak-anak pada kambing dan sapi? Nah, karena sapi dan kambing termasuk mamalia, berarti bagian-bagian jantung pada sapi dan kambing juga terbagi jadi 4 bagian, yaitu ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Nah, itu anak-anak penjelasan dari Ustadz dari sistem pernafasan, sistem pencernaan, bagian-bagiannya, fungsinya. Nah, semoga menambah wawasan pengetahuan anak-anak dan membantu anak-anak dalam mengisi LKS. Nah, setelah ini anak-anak coba kerjakan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam LKS. Semoga membantu anak-anak ya dan menambah pengetahuan anak-anak. Ya, Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.